Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, kata demokrasi tidak dikenal. Karena ini merupakan terminologi yang baru. Di zaman Nabi SAW lebih dikenal dengan al-musyawarah atau bermusyawarah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau menjadi lembut kepada mereka. Kalau engkau menjadi orang yang keras, yang hatinya keras, pasti mereka akan menjauh dari dirimu. Maka maafilah mereka, minta ampunlah pada Allah untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan. Jadi dalam Islam ini lebih dikenal dengan al-musyawarah. Musyawarah untuk mencari mufakat adalah bagian daripada demokrasi. Sehingga ada nilai-nilai dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam. Ya. Juga demokrasi dalam Islam berarti menampung pendapat. Bagaimana Rasulullah SAW dalam kepemimpinannya dalam bernegara, beliau alaihissalam menampung pendapat para sahabat yang berkaitan tentang kebijakan-kebijakan tentunya, bukan yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah SAW melewati orang yang sedang mencangkok tanaman. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, mengapa engkau mencangkok tanamannya? Kenapa engkau tidak biarkan saja? Kata orang tersebut, wahai Rasulullah, apakah ini wahyu? Kata Rasulullah SAW, bukan. Ini adalah dariku. Maka kata orang tersebut, maka aku lebih melihat untuk mencangkoknya ya Rasulullah. Ini adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menerima pendapat para sahabat dalam berinteraksi dalam hal-hal yang bersifatnya keduniaan dan juga yang berkaitan tentunya tentang hal-hal kenegaraan yang bersifat kebijakan-kebijakan publik atau kebijakan-kebijakan dalam bermasyarakat dan berbangsa. Juga dalam Islam, para pemimpin, karena demokrasi berkaitan dengan kepemimpinan, menjelaskan syarat-syarat pemimpin. Misalnya pemimpin ini harus seakidah, memiliki keimanan, yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi kita diperintahkan untuk memilih pemimpin yang seakidah, juga pemimpin yang tentunya yang bertakwa, juga pemimpin yang mukallaf, yang sudah terbebani dengan hukum. Kalau masih belum balik nggak bisa. Juga yang merdeka, kemudian juga yang berani, kemudian juga yang memiliki pandangan dalam bernegara. Jadi menjadi pemimpin itu bukan hanya bermodal kemauan atau dorongan, tapi juga memiliki wawasan dalam memimpin atau menjadi pemimpin. Perlu wawasan, perlu ilmu tentang ini, ilmu politik, ilmu berdiplomasi dan lain-lain. Juga pemimpin harus adil. Adil. Seperti yang kita sudah jelaskan di kesempatan yang lalu, juga pemimpin harus sehat jasmani dan rohani.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah mengirim seorang yang bernama Talut sebagai raja, sebagai pemimpin, Allah jelaskan bahwa Allah melebihkan bagi Talut ini ya kelebihan dalam jasmani dan kelebihan dalam ilmu. Ya, jadi kalau misalnya tidak sehat jasmani, ini tidak bisa menjadi pemimpin. Jadi dasar-dasar kepemimpinan yang ada dalam Islam ini menunjukkan bahwa Islam memerhatikan tentang bagaimana bernegara. Kita menyebutnya berdemokrasi, ya, karena mencari pemimpin adalah bagian dari demokrasi. Ini bagian yang pertama. Sedangkan yang bagian kedua adalah tentang hukum. Jadi jelas karena adanya pemimpin, maka pemimpin ini bisa menegakkan hukum ya, dengan kekuasaannya, dengan seadil-adilnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Lihat kan ayat ini. Lihatlah ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya, kepada orang-orang yang diamanatkan engkau dengannya. Ya, artinya pemimpin harus menyampaikan amanah kepada rakyatnya. Apa yang dimandatkan kepadanya untuk memimpin, ia laksanakan dengan sebenar-benarnya. Setelah itu Allah menyebutkan apabila engkau menghukumi manusia, maka hukumlah dengan yang adil. Artinya kalau engkau menjadi hakim, ya, maka jadilah orang yang adil. Ya, karena sekarang kita ada hakim, ada jaksa, ya, ada hakim pengadilan negeri atau pengadilan yang tidak negeri misalnya. Jadi di sini perintah untuk adil. Hukum itu harus ya, tajam ke atas dan ke bawah. Namun seringkali kita melihat hukum ini tajam ke bawah sedangkan ke atas ini tumpul. Ya, ini tidak sesuai dengan Islam. Karena dalam Islam hukum ini harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Ya, bahkan Nabi SAW berbicara tentang hakim. Ya, kata Nabi SAW ada 3 tipe hakim. Yang satu di surga, yang dua di neraka. Yang satu adalah orang yang hakim yang mengetahui kebenaran, ia menghukumi dengan kebenaran itu. Jadi yang benar ia ikuti, bukan yang salah atau bukan yang dimanipulasi. Ya, dia di surga. Yang kedua adalah hakim yang tahu kebenaran tapi ia menghukumi dengan kebatilan, dia di neraka. Dia tahu mana yang benar, mana yang jujur, tapi ia menghukumi dengan yang tidak benar, yang tidak jujur, maka dia di neraka. Dan yang ketiga adalah hakim yang ia tidak tahu sama sekali. Ia tidak memiliki ilmu mana yang benar dan mana yang salah, maka ia menghukumi dengan kebodohannya. Kata Nabi SAW, ia di neraka. Na'udzubillah. Jadi sebagai penegak hukum harus memiliki ketegasan ya, dalam menjalankan hukum, dan kita benar-benar harus mempelajari ya kasus ini dengan sebenar-benarnya. Setelah kita mengetahui kebenaran, kita menghukumi dengan kebenaran itu. Kita tidak boleh menerima riswah, sogokan, ya, karena kata Nabi SAW, ar-rashi wal murtashi finnar. Ya, orang yang menyogok ya, dan orang yang disogok, ya, orang yang menyogok dan orang yang disogok, kedua-duanya di dalam neraka. Maka ya, dalam Islam kita harus benar-benar bersih dalam menegakkan hukum, ya, dalam menegakkan supremasi hukum, benar-benar konsisten ya, tanpa adanya campur tangan siapapun. Maka dua dasar tersebutlah jelas bahwa Islam ya, bisa disimpulkan ya, ada nilai-nilai demokrasi, ada ya, tidak semua tapi ada yang sesuai dengan Islam, misalnya bermusyawarah, kemudian mencari mufakat, kemudian juga menerima masukan-masukan dalam hal yang berkait tentang kebijakan dalam bernegara ya,
Kemudian yang kedua adalah tentang Islam juga mengajarkan kita untuk menegakkan supremasi hukum. Hukum ini harus ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Para hakim mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab, ya, harus benar-benar ditanamkan dari awal sebelum menjadi hakim yang sungguh-sungguh dalam mencari kebenaran dan menghukumi dengan kebenaran. Jaksa juga demikian, mereka harus benar-benar mencari ya kebenaran, bukan mencari peluang untuk ya uang atau untuk kesenangan dunia. Insya Allah jika kita memahami ini, maka berdemokrasi dan juga hukum, supremasi hukum di negara kita ataupun di negara-negara ya yang umat Islam ada di dalamnya, insya Allah akan tegak dan kita menjadi umat yang benar-benar disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila benar-benar kita menerapkan nilai-nilai dalam demokrasi ataupun dalam hukum, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.